Baik, kita kembali kepada kisah Abu Indrapuri, Tengku Hasbalah Indrapuri. Beliau itu makam ayahnya di Kampung Aceh, Kedah, Malaysia. Ibunya juga di situ, makam adik-adiknya juga di situ. Setelah beliau pensiun dari pegawai negeri di Mahkamah Syariah Aceh, tahun 2001 beliau minta izin kepada pemerintah Aceh untuk kembali ke Ian, Kedah, Malaysia, ke Kampung Aceh. Dan setahun di Kampung Aceh tahun 71 beliau meninggal di situ dan dikuburkan di dekat dayahnya, di dekat sungai yang mengalir dengan sangat indah. Sudah. Nah, saya sudah berziarah 4 kali udah berziarah ke makam Abu Indrapuri di Kampung Aceh yang Kedah. Tepatnya sekarang Kampung Aceh itu sudah terbelah menjadi 2 kampung. Beliau masuk Kampung Setui. Bahasa Aceh juga Bak Setui ya. Kampung Setui itu yang dekat sungai. Sedangkan Kampung Aceh ke baratnya, ke sebelah baratnya. Sebelah barat jalan itu Kampung Aceh, sebelah timur itu Kampung Setui. Tapi Kampung Aceh juga, cuma sudah jadi satu kampung baru ya. Jadi kalau ada orang Aceh ingin ziarah ke makam Abu Indrapuri, di situlah makamnya. Di adik Tengku Abu Indrapuri itu Tengku Muhammad Dan, juga di situ kuburannya. Yang ingin kita katakan, Abu Indrapuri adalah seorang qari dan imam Masjid Raya Baitur Rahman. Imam Masjid Raya Baitur Rahman beliau. Kalau ada Al-Quran, apakah tulisan tangan atau cetakan tahun 1305 ini, tentu itu wajar. Kalau tidak dibaca lagi, bukan orang tidak mampu membacanya. Mungkin untuk dipelihara, kalau dipegang-pegang sudah lama sekali akan hancur gitu, disimpan di situ. Masalah qiraah 7, nah itu kan banyak orang bisa. Di Aceh ini Abu Jailani itu, Tengku Jailani itu ahlinya. 7 qiraah dia bisa. Juga yang lain-lain. Itu guru-guru Al-Quran tuh mampu semua. Abu Indrapuri juga mampu. Kalimat waduha itu. Waduha. Termasuk qiraah juga. Iya, cara baca yang berbeda Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi padahal kufuwan, tapi di satu qiraah itu kufwan. Begitu juga wadduha wal laili idza saja. Tapi saya tidak tahu. Tapi yang ditanya itu apa bisa dibaca lagi? Jadi Al-Quran tergantung materinya. Kalau apa namanya lembaran-lembaran itu sudah lapuk, itu tidak bisa dibaca lagi. Tapi kalau ilmu Al-Quran bagi para ahli mampu sekarang nih. Di Aceh juga banyak. Jadi 7 qiraat itu semua bisa dibaca. Kalau di Jakarta itu ada Muammar Z.A. Muammar Z.A. istrinya orang Aceh Timur. Jadi beliau itu orang Jakarta tapi istrinya orang Aceh, ahli qiraat juga. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ini ada dari Marisa di Langguguk ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, ya amalan-amalan apakah yang harus kita lakukan sekarang ini untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang seperti Ustadz katakan tadi. Wassalam, Marisa di Langguguk. Nah, silakan Abi Husaini. Yang pertama, pertahankan apa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Jadi habis Syawal mempertahankan apa yang kita kerjakan. Misalnya silaturahmi, bersedekah, bertadarus, dari orang lain banyak bermacam komunikasi dengan orang, silaturahmi. Kemudian kita sering berjamaah
Jadi apa yang kita laksanakan di bulan puasa, itulah kita pertahankan. Itu aja. Bahkan bertambah kita. Biasanya kita sama-sama teman sejak sering kita bersilaturahmi, kita silaturahmi. Itu bertambah lagi kita tambah. Jadi kita pertahankan itulah. Apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, itulah kita di sesudah Syawal kita pertahankan. Itu ya Ustaz. Bagus sekali nilai-nilai nilai-nilai Ramadan kita pertahankan. Pokoknya apa namanya beribadah kepada Allah itu harus kontinuitas. Tidak boleh kita pisah-pisahkan. Oh, hanali Ramadan, ayo kau sama yang lain. Nyen salah. Iman kita harus pertahankan ini. Oh, hanali Ramadan, ayo kau sedekah li. Itu juga salah. Allah hanali Ramadan, buat aja amla sahlam. Buat aja am tujuh. Ada kading. Itu juga salah. Jadi pertahankan nilai-nilai berjamaah. Nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai sedekah. Kita pertahankan. Baik, ini menarik sekali. Ada sebuah pertanyaan lagi masalah rumah tangga ini. Kemana tadi sudah mati ini? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Kami berkeluarga selama 10 tahun. Kemudian kami bercerai. Perceraian kemarin melalui mahkamah syariah Ustaz. Kami punya 2 anak. Saat ini kami bersibuk-sibuk bekerja dan hak asuh anak itu diberikan kepada ibunya. Ini dari seorang laki-laki nampaknya bertanya kepada kita. Saat dulu kami sempat beli berbagai harta seharkat. Yang ingin kami tanyakan bagaimana cara membagi harta gonogini tersebut seadil-adilnya. Ustaz, suara TV-nya putus-putus. Terima kasih. Ini dari siapa ini? Hamba Allah juga nih ya. Jadi tidak disebut nama. Ya. Jadi 0813 75 58 23 45. Jadi hamba Allah tidak disebut nama. Begini ya hamba Allah ya. Masalah jodoh itu di tangan Allah. Sudah habis waktunya harus bercerai, itu juga sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah. Jadi talak atau cerai itu hal yang halal walaupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah harta gono gini jangan tanyakan sama Ustaz dari TV, tapi lebih baik ahli faraid. Ya. Ahli faraidnya di kampung atau di kecamatan. Assalamualaikum. Oh, putus ya. Ada masuk telepon tapi putus ya. Tak apa-apa. Jadi hanya Pak Imam, Pak Kusi yang tahu. Oh ya. Yang tahu bagaimana dibagi supaya adil. Kalau tanya sama Ustaz JTV itu pertanyaannya bisa salah jawab nanti. Bisa ribut di kampung. Karena kita tidak melihat langsung. Baik pemirsa JTV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Tengku Yusrizal Yunus. Terima kasih juga kepada Tengku Abi Husaini. Dua-duanya hamba Allah yang telah menunaikan ibadah umrah. Itu rahmat Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sampai kita jumpa. Wa ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.